Tapi kan kalau Umar Mardi kan sekupnya tulang bawang barat Pak ya. Apakah kemudian nanti kalau Pak Dalam melihat dia bisa memimpin kemudian Lampung yang punya 15 kabupaten kota dengan berbagai ragam potensi dan kekurangannya gitu Pak. Ya itu nanti tinggal tadi orang-orang baik ini. Orang-orang baik di manapun apakah dia akan menemukan frekuensi yang sama terhadap Umar Ahmad. Karena Umar Ahmad kan nggak boleh sendirian. Lampung dengan 9 juta warganya, kalau pemilihnya nggak tahu ya, apa 6 jutaan ya pemilihnya. Apakah mereka punya kesadaran frekuensi yang sama? Kalau frekuensinya sama kan tak perlu banyak kata kita. Kita tuh kalau ketemu orang yang kreatif, inovatif, frekuensinya udah sama, kita tak perlu banyak kata. Jika frekuensi sama, tak perlu banyak kata. Kalau banyak kata berarti kita jalurnya tidak sefrekuensi. Harus menjelaskan dulu. Iya, dia 100 FM, kita udah 120 FM. Kemersek dia kayak radio. Radionya nggak sefrekuensi. Nah, berarti dia belum sefrekuensi. Kok kita kalau ngomong sama bupati ini kok sedikit aja udah ngerti, udah paham. Ya sudah, berarti kita sefrekuensi. Kok kita ngomong 1 jam, 2 jam sama orang ini nggak nyambung-nyambung, ya sudah, nggak usah dipaksakan. Berarti dia tidak sefrekuensi sama kita. Ngapain kita paksa bupati ini paham, wong dia nggak paham-paham. Wong dia cuma menang karena banyak duitnya aja. Iya juga ya. Keras sekali ya. Parah. Keras sekali ya. Enggak, tapi gini loh, logik demokrasi kita logik. Tadi kita udah kupas demos, kratos dan sebagainya. Mestinya kita juga punya simbolik yang dikatakan Noel itu tadi. Kita harus menemukan orang-orang kreatif itu dan menunjukkan bahwa yang kita kagum sama dia nilainya. Dan kita mesti berjuang untuk, bila perlu kita keluar duit. Demokrasi yang bagus itu kan demokrasi pengorbanan. Iya, benar. Kita keluar duit untuk mendukung orang itu. Bukan kita minta duit, ya kasihan orang itu kita mintain duit. Malah menghisap kita itu kan. Iya, gitu. Banyak kan aktivis-aktivis ini stres di situ sih dia. Dia malah minta duit gitu loh. Ya oke lah, mungkin calonnya bisa memfasilitasi produksi gagasannya, kontennya, bisa lah gitu, fasilitasi kayak gitu. Bertemu, ruang pertemuan, diskusi. Tapi harus ada agenda-agenda memperjuangkan orang baik dengan kita juga mengeluarkan hal yang terbaik. Karena ini perjuangan kita untuk berkorban supaya dia juga bisa duduk di sana mewakili kita. Dia duduk bukan karena dia sendirian mau membangun, tapi orang-orang ini juga akan mendampingi dia, menemani dia untuk bertindak lebih bagus lagi gitu. Tanpa harus mengamputasi suara-suara kritik. Nah, ini demokrasi yang menarik. Jadi demokrasi itu sudah punya ring bahwa kalau Anda meleset, Anda akan dikritik. Anda menyimpang, Anda akan dikritik. Anda tidak sesuai koridor, Anda akan dikritik. Ya diterima kritik itu bukan sebagai sebuah kebencian, tapi sebagai sebuah pil obat yang Anda akan bisa sehat, balik lagi sehat. Anda sedang sakit, Anda sedang ditunjukkan sakit Anda di sini. Itu menandakan juga pemimpin nggak ada yang sempurna Pak ya? Pemimpin nggak ada yang sempurna. Kalau kita mau nganggap, wah ujungnya sama aja, ya memang kita manusia kok. Kalau kita mau bagus ya dipimpin malaikat. Ya kan? Cari bupatinya malaikat. Dia kan nggak punya nafsu, nggak mau korupsi kan. Dia sesuai SOP kerjanya kan. Tapi belum tentu dia punya inovasi loh malaikat tuh. Diperintah Allah ya gini, ya udah ini aja. Masa dia mau punya inovasi kayak kita ini? Kita ini kadang kalau terlalu nafsu juga jadi kayak iblis, tapi kalau kita jadi baik, kita jadi kayak malaikat. Tapi kita bisa punya inovasi yang bisa mengembangkan value nilai tadi. Kehebatan manusia adalah pada kreativitas dan inovasinya, sehingga nilainya bisa tumbuh. Ide-idenya menarik gitu loh. Setiap permasalahan diciptakan, dia harus cari jalan keluar untuk menyelesaikannya. Unik manusia ini kan? Di sisi ada kekurangan, tapi dengan kekurangan itu malah menciptakan sebuah inovasi. Menciptakan inovasi. Setiap ada masalah, setiap ada persoalan, inamal usri yusra kan. Jadi ada jalan keluar gitu loh. Setiap ada permasalahan dia ditopang oleh 2 jalan keluar. Dan kita nikmati proses itu sebagai manusia yang tadinya kecil, nggak ngerti, bisa menemukan ide baru, bisa berproses dari kesalahan, bisa gagal berangkat dari pengalaman. Bisa gagal kemudian menjadi sebuah cara pandang baru, menemukan ide baru, salah lagi, ketemu yang benar lagi. Itu kan proses manusia gitu. Tapi kalau bertahun-tahun pemimpin kita itu aja, berarti manusia pemilihnya nggak mau berproses. Gak ada perubahan. Gubernurnya itu aja dipilih lagi. Oh ya sudah gitu. Udah tahu
Ada salahnya Pak ya, dipilih. buyan dia. Ya kan, dia nggak mau mengambil pelajaran bahwa pemimpin ini nggak bisa, nggak punya kapabilitas, nggak mau nyari alternatif lain. Demokrasi kita akhirnya mengalami involusi, tidak mengalami evolusi dia. Artinya juga untuk memilih seseorang yang pantas sebagai gubernur juga nggak mudah juga Pak ya. Nggak mudah. Nggak mudah Pak ya ternyata. Yang kita lawan kan juga banyak. Ada yang dia punya duit, dia bisa mengkondisikan masyarakat untuk dapat tebaran duit itu. Ada yang punya perusahaan, dia nanam orang untuk menyelamatkan perusahaannya. Tapi menurut saya, kenapa ya yang punya perusahaan itu udah gitu ya, udah kita juga nggak bisa ngelawan nih, kita orang miskin nggak bisa ngelawan duit lo nih. Tapi lo itu ya pilih calon yang bagus juga. Masa sih Anda pilih gubernur yang nggak pinter, Anda pilih bupati nggak pinter. Kan setiap bohir ini banyak nih di provinsi-provinsi lain nih. Ada yang jago tambang ini, di provinsi ini begini. Yang saya heran kenapa dia tidak milih orang terbaik yang punya track record baik. Bohirnya itu Pak ya. Karena musuh kita sebenarnya bukan itu, ya bohir di belakang itu. Nah rakyat banyak ini kalah sama segelintir orang yang punya uang. Dan cerita-cerita ini kan sudah lama, sejak zaman Fir'aun, sejak zaman Qorun Hamam itu kan, bersatunya Fir'aun, Qorun Hamam itu kan bersatunya sebuah kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan militer. Jadi sejarah itu hanya berulang saja, cuman beda bentuk, beda nama, tapi fasenya sama. Yang kita lawan tuh ya itu. Harusnya kita bisa belajar Pak ya dari situ. Iya, Musa kan hidup untuk melawan tiga itu. Ya kan? Jadi fase-fase para nabi itu mengajarkan tentang tetap sebuah pertarungan politik gitu. Setiap manusia itu akan berhadapan pada kepentingan politik. Ini nggak bisa. Itu kan politik. Gimana sih maksudnya itu? Kalau hidup kita ini diatur politisi kan gitu, diatur politik kan gitu. Yang buat aturan mereka, perda, undang-undang, semua kekuasaan yang ngatur itu. Sekarang pramuka dikeluarkan tidak wajib aja, orang pada bingungan itu juga karena pengaruh politik. Masa itu politik? Lah itu kebijakan politik gitu. Apa yang tidak diatur gitu kan? Omnibus Law. Ya kan? Kalau ada pengaturan politik tambang dikuasai oleh negara, udah nggak dilaksanakan juga kok. Undang-Undang Dasar pasal 33 kan, Undang-Undang Dasar Negara 45. Undang-Undang Dasar Negara pasal 33 1945 ayat 1 2 3 ayat 1 2 3 itu kan, bumi, air dan seluruh kekayaan isinya dikuasai negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sekarang kan berubah jadi untuk kemakmuran oligarki. Kita itu nggak dapat loh tambang emas. Udah oke, tambang emas digunakan untuk beasiswa gratis. UKT tetap mahal. Mahal ya. Itu kalau 271 T buat 271 T itu. Itu 271 tahunnya APBD Metro. Baik. Apalagi Metro nggak nyampe 1 T. 271 tahunnya Metro. Mati kita masih duit kita ada. Gila ya Pak untuk ini ya. Iya. Bisa bangun rel kereta api itu dari mana ke mana itu. Artinya untuk mendapatkan APBD 11 itu nunggu 271 tahun Pak ya. Buat Metro Pak. Hidup kita nggak nyampe 60 tahun malah. Dan itu hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu Pak. Segelintir orang. Berapa nama sih itu Pak? Negara hanya dapat pajak sedikit, kadang itu ngemplang juga pajaknya, belum tentu jujur laporan keuangannya. Dia loh siapa itu? Muiz itu istrinya siapa? Sandra Dewi. Iya. Dia bisa beli helikopter, dia bisa beli pesawat jet gitu. Ya, di rumahnya aja digeledah ada 76 miliar. Sama logam mulia begitu banyak kata di media itu. Jadi ya udahlah, itu kayaknya nggak kekejar juga kita ngeritik yang gitu. Sekarang kita itu di level lokal kecil gini tetap tanam kebaikan. Meskipun kadang kita juga sebagai manusia yang terbatas ada saja hal yang gagal, tapi kerjakan aja hal-hal baik. Nanti ada orang-orang baik datang untuk membantu kita. Tuhan juga akan kirim kebaikan-kebaikan yang lain berkolaborasi dengan kebaikan yang satu dengan yang lain. Kalau itu kita percaya, maka hidup kita juga akan tenang gitu. Kita akan optimis bahwa perubahan itu soal waktu, soal
kualitas gitu. Perubahan itu bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga dimulai dari kualitas kita. Kalau kualitas kita itu bagus, meskipun kita 10 orang, ya kita akan bisa bikin perubahan juga. Tapi kuantitas kita banyak, tapi kita nggak berkualitas, ya akan jadi buih kan? Bener. Dan nggak kemana-mana gitu. Apa pentingnya banyak, tapi kemudian tidak kualitas. Kalau bisa sih ya kualitas, ya kuantitas. Tapi untuk menuju kuantitas itu adalah proses kualitas yang militan gitu. Untuk menggerakkan kebaikan-kebaikan ini butuh tangan-tangan kualitas juga. Kadang kita merasa putus asa, kita merasa bosan, wajar manusia kan. Tapi kita harus terus punya kesetiaan di garis apa ya, pemberdayaan. Kita harus setia di garis massa gitu. Kita harus setia di garis masyarakat. Kita harus optimis di tengah-tengah partisipasi. Kita percaya kalau bareng-bareng tuh enteng, gotong royong tuh lebih baik daripada sendirian. Belajar tentang teknologi, promosi bareng-bareng itu lebih baik daripada promosi sendirian. Mimpi-mimpi itu dikerjakan dengan pelan-pelan tapi pasti. Kan selalu saja ada hal baik yang selama ini kita sudah merasakan bahwa ini yang baik juga akan menguntungkan kita, membuat cara berpikir kita sehat, hati kita bagus. Kita juga bisa mengukur hal-hal yang culas di sekitar kita. Itu kita juga punya insting di situ. Kita punya kepekaan untuk melihat bahwa ini buruk, ini nggak benar. Tanpa harus kita larut untuk jadi buruk, tapi kita benar-benar bisa mengangkat hal-hal yang janggal itu untuk kita tarik supaya dia jadi baik. Gitu. Orang-orang yang belum sadar untuk berkorban kan tidak kita buang saja, tapi kita sadarkan supaya dia mau berkorban. Orang-orang yang nggak mau iuran, komunitas kita udah menentukan iuran sekian, orang itu nggak mau iuran, ya pelan aja kita sabar, kita transfer pengetahuan, kita tata hati mereka, lama-lama mereka juga mau iuran. Karena ini kan kekuatan kuantitas akhirnya kan, dari kualitas yang ada pada perjuangan kita bareng-bareng gitu. Artinya ya kalau kita tarik dari awal sampai akhir tadi Pak ya, bahwa sebenarnya ya kualitas demokrasi negara kita juga akan dipengaruhi oleh kualitas manusianya itu sendiri Pak ya. Kualitas manusia itu pada akhirnya berpulang pada tingkat literasinya, cara berpendidikan dia, nilai yang diperjuangkan, kemudian bagaimana cara belajarnya, mempertahankan kecerdasan lokal, mempertahankan kearifan lokal jenius, mempertahankan tradisi budaya, menengok masa lalu, menjadikannya masa depan. Orang tuh kadang mencari kebudayaan-kebudayaan asing, ya kan? Tapi dia lupa kebudayaan lamanya juga menarik. Kuliner-kuliner hari ini yang asing-asing kelihatannya bagus-bagus semua. Padahal kita punya kuliner yang lokal yang juga bisa jadi kuliner masa depan. Karena kita lupa pulang, karena kita lupa masa lalu, kita akhirnya tidak punya masa depan. Iya benar. Ya, sekarang yang jadi tantangan kita itu Pak ya tadi ya. Budaya-budaya luar kemudian sudah mulai masuk gitu kan. Betul. Tapi ini nanti bisa untuk pembahasan kita lebih lanjut lah Pak. Makanya kita harus dukung pulang ke masa depan. Nanti kita lihat komen-komen dari teman-teman sih kalau itu Pak ya. Oke. Sejauh mana teman-teman setuju dengan argumentasi dari Pak Dharma. Oh boleh, kritik boleh. Nanti kita upload di YouTube. Iya, kasih kritik, kasih komen di YouTube kita Pak University, dan terima kasih Pak Dharma untuk waktunya. Sama-sama. Yang pada hari ini masih semangat dalam tengah-tengah puasa, masih menyempatkan diri untuk berbagi untuk teman-teman. Daripada kita tidur, ya tidur tuh ibadah gitu. Tapi diskusi kayak gini juga ibadah. Siap. Terima kasih Pak Dharma. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi diskusi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.